Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Do You Believe It or Not? Oke, hari ini kami dikirimkan lagi cerita dari Mbak Fitri Oraimuch. Langsung saja ke ceritanya. Halo guys, nama gue Fitri. Gue adalah seorang guru dan gue bekerja di salah satu sekolah di daerah Jakarta Selatan. Hari ini adalah cerita ketiga gue di Do You Believe It or Not. Dan cerita ini gue alamin langsung ketika gue pulang ke kosan gue setelah nonton bareng di bioskop di daerah Blok M bersama teman-teman gue. Gue ngekos di daerah Pondok Cabe. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Kejadian ini gue alami langsung di hari Jumat malam, Sabtu. Karena gue libur kerja hari Sabtu dan Minggu, biasanya setiap hari Jumat gue selalu pergi jalan-jalan sama teman-teman kerja gue yang lain setelah pulang kerja. Ya hitungannya seperti refreshing lah, karena kan udah kerja dari Senin sampai Jumat. Jadi waktu itu kami sudah memutuskan jauh-jauh hari untuk nonton di salah satu bioskop di daerah Blok M. Dan waktu itu gue mau nonton film, kalau gak salah ya, seingat gue Avenger, yang Spider-Man masuk ke Avenger itu loh. Dan itu kejadian sekitar tahun 2017 ya, kurang lebih. Oke, setelah nonton, gue dan teman-teman gue pergi makan di salah satu restoran yang lokasinya tidak begitu jauh dari Blok M Mall tersebut. Ya biasalah, namanya juga wanita, sekalinya pergi bareng sama teman-teman, ya asik ngobrol. Yang tadinya cuma makan, niatnya setelah makan jadi ngobrol-ngobrol, ngerumpi, dan akhirnya jam menunjukkan jam setengah 10 malam. Dan karena sudah malam, kami semua memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan disinilah kejadian mistis mulai terjadi. Malam itu gue pulang naik angkot. Dan di dekat kosan gue itu ada salah satu kebun atau tanah orang yang luasnya itu menurut gue sih luas banget ya. Kurang lebih 5 hektar. Dan jarak dari kebun tersebut ke kosan gue kurang lebih itu sekitar 4 km. Dan di tanah tersebut ditanamin berbagai macam jenis pohon. Ya, mulai dari pohon rambutan, pohon pisang, pohon bambu, dan lain-lainnya lah intinya. Oke guys, jadi gue ini orangnya sensitif banget sama yang hal-hal mistis gini lah. Dan kebetulan gue juga punya sixth sense yang turun-menurun dari keluarga bokap gue. Dan gue juga gak suka lah sama kelebihan yang gue punya untuk yang satu ini, yaitu sixth sense. Kalau disuruh pilih, gue lebih baik gak mau punya kelebihan sixth sense tersebut menurun di diri gue. Lebih baik menurunnya ya ke kakak gue atau ke adik gue aja lah. Intinya jangan ke gue, karena membuat gue tidak nyaman lah intinya. Yang membuat gue sedikit sensitif terhadap hal-hal mistis. Dan gue pastinya lebih memilih untuk hidup normal. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi waktu itu gue naik angkot. Dan di dalam angkot yang gue taikin ini isinya cuma gue dan bapak supir angkotnya saja. Jadi cuma berdua doang lah. Dan ketika angkot yang gue taikin ini melewati kebun yang tadi gue ceritain di atas, yang luasnya itu kurang lebih 5 hektar, tiba-tiba angkot yang gue taikin ini mati mendadak atau mogok. Dan dari kejauhan gue melihat satu sosok wanita berbaju putih, kusut, dan kecoklat-coklatan. Ya kayak baju kotor yang kena lumpur lah kayak gitu. Dan rambutnya itu panjang. Rambutnya itu kurang lebih panjangnya selutut lah, menyentuh lutut gitu loh.
Lalu gue berbicara ke bapak supir angkotnya, "Pak, nanti akan ada yang naik angkot bapak dan angkot bapak akan nyala kembali. Tapi saya cuma minta satu sama bapak. Nanti kalau bapak mencium bau busuk atau bau bangke yang bercampur bau melati, bapak diam aja ya. Gak usah takut dan gak usah panik. Pokoknya langsung nyalain mesinnya dan langsung jalan saja. Gak jauh kok pak. Dia cuma naik dan numpang sampai ke TPU depan." Lalu si bapak supir angkotnya langsung panik kan, dan bertanya sama gue, "Siapa mbak orangnya dan turun di mana dia? Dan benar saja, di mana dia turun?" Dengan wajahnya yang panik tersebut lah intinya. Lalu gue bilang, "Udah pak, bapak tenang aja. Dia nggak jauh kok. Dia cuma numpang angkot bapak sampai ke TPU depan. Percaya sama saya." Ya udah, intinya bapak nggak usah panik. Udah ikutin cara saya, ya ikutin kata-kata saya saja lah intinya. Lalu benar saja, ketika gue baru banget selesai berbicara seperti itu kepada supir angkotnya, tiba-tiba kami berdua langsung mencium bau bangke dan bau busuk yang bercampur aroma melati. Lalu supir angkot pun sedikit agak panik, langsung ngomong, Mbak. Kebetulan waktu itu gue duduk persis di belakang supir angkotnya. Lalu gue bilang, "Udah pak, tenang aja. Udah pokoknya ikutin saran saya saja yang tadi." Benar saja, tiba-tiba dari arah sebelah kiri atau dari arah pintu masuk dari angkot, kalian tahu kan kalau orang naik mobil yang isinya berdua dan itu isinya sebelah kanan, dan itu ya lebih condong ke kanan kan. Tiba-tiba ada orang naik yang badannya itu gede, ya kan, berat, lalu naik ke mobil yang tiba-tiba langsung kayak mobil itu condong ke kiri, kayak gerak lah intinya ya kan, lebih condong ke kiri dan kayak gerak gitulah intinya, kayak kita naik angkot pada umumnya aja kan, tiba-tiba gerak lah intinya mobilnya. Ya, setelah mencium bau aroma tersebut, bau busuk dan bercampur bau melati, bener saja yang tadi gue bilang, mobil tiba-tiba condong ke arah kiri, terus bergoyang. Lalu ada yang duduk. Si bapak supir angkotnya pun langsung makin takut ya kan, makin panik gitu loh. Dan gue lihat si makhluk tersebut duduk di ujung atau seberang gue lah. Posisinya itu dia duduk di bangku seberang gue, tapi dia duduk di paling belakang yang deket kaca belakang mobil lah intinya. Lalu gue bilang, "Udah pak, nyalain aja mobilnya." Lalu si supir angkotnya langsung nyalain mobil kan. Ya udah, ketika mobilnya sudah jalan, supir angkotnya langsung nanya ke gue, Mbak turun di mana?" Saya takut, Mbak," kata si supir angkotnya sambil ya berbicara terbata-bata lah intinya, gagap karena ketakutan gitu loh. Lalu gue bilang, "Saya turun di depan, Mbak. Saya turun di Jalan Anggrek." Supir angkotnya langsung ngomong, "Mbak, bisa gak temenin saya dulu sampai ke TPU tersebut?" Lantas gue langsung menolak dong, "Gak bisa pak, saya udah capek pulang kerja, saya mau istirahat." "Udah pak, bapak gak usah takut, bapak gak usah panik. Udah pokoknya ikutin saran saya saja, dan insya Allah gak akan terjadi sesuatu sama bapak atau mobil bapak. Dan dia gak ngeganggu kok, dia cuma numpang aja." Ya udah, lalu si supir angkotnya langsung bergegas pergi lah. Ketika bergegas pergi, gue sampailah ke Jalan Anggrek yang tempat kosan gue ini ya kan.
Lalu gue bilang ke bapaknya, udah Pak, tenang aja, percaya sama saya, dia nggak ganggu kok, dia cuma numpang aja sampai ke TPU ke depan TPU tersebut. Lalu bapaknya langsung ngomong, tapi aman kan Mbak? Aman Pak, udah percaya sama saya. Kalau Bapak nggak percaya, nanti Bapak bisa ketemu aja sama saya di sini besok sore. Kebetulan saya juga biasa juga jogging lah setiap sore di sini, nggak jauh lah. Lalu supirnya langsung pergi. Setelah gue bayar, supirnya langsung pergi. Ketika pergi, betul saja, ketika gue besok hari gue mau jogging, gue baru keluar dari kosan dan gue baru keluar dari gang, si bapak supir angkotnya itu udah nungguin gue di tempat gang tersebut yang gue turun tersebut. Tiba-tiba dia manggil gue, Mbak, sini Mbak. Lalu gue langsung nyamperin kan, ya Pak, kenapa Pak? Gimana kamu semalam? Oh iya Mbak, bener Mbak, dia turun di tempat TPU yang Mbak bilang. Aduh Mbak, saya bener-bener takut Mbak. Pas di tempat TPU yang Mbak bilang, dia tiba-tiba mobil saya mati lagi Mbak. Ketika mati, tiba-tiba bau busuk, bau bangke. Waduh, tuh gak ketulungan baunya Mbak. Sampai saya sendiri mau muntah, tapi saya tahan-tahan kan. Ketika saya tahan, itu baunya bau bangke banget dah intinya. Tiba-tiba mobil saya seperti kayak sebelumnya gitu loh. Tiba-tiba condong ke kiri, goyang ya kan, goyang terus condong ke kiri. Tiba-tiba saya nyalain lagi kan mesin mobil saya, mesin angkot saya nyala lagi kan. Ketika nyala, udah saya langsung pulang. Tapi Mbak, setelah kejadian semalam, saya dari pagi narik ini, waduh, kewalahan saya Mbak. Ya ini, pokoknya setiap saya ngetem, belum lama udah langsung penuh lagi penumpangnya. Jadi ya ini alhamdulillah hari ini saya dapat ya duit banyak lah. Setoran pun ya nggak sampai sore, siang pun udah langsung dapat gitu loh untuk uang setoran. Lalu saya langsung bilang ke supir angkotnya, iya Pak, memang kalau ya rata-rata sih ya supir angkot atau kendaraan online atau kendaraan umum lah yang ditaikin sama si sosok kuntilanak ini, ya keesokan harinya si pemilik kendaraan tersebut akan mendapatkan rezeki yang berlimpah gitu loh. Entah itu nanti angkotnya rame atau kendaraannya rame, intinya banyak penumpangnya lah gitu loh. Ya udahlah. Lalu ya si bapak tersebut bilang, tapi Mbak, kalau saya kejadian kayak gitu lagi, lebih baik saya lari, saya tinggalin tuh mobil saya takut Mbak. Saya bukan apa-apa, yang saya takutin dia tuh ngwujudin doang. Dan dia iseng gitu loh sampai ke dalam rumah atau ngikutin saya ke rumah lah. Saya bilang, enggak kok Pak, tenang aja. Biasanya emang kalau yang diisengin seperti itu ya mereka nggak sampai ngikutin ke rumah, dia cuman kayak kita ya kayak orang aja lah. Dia dari tempat sebelumnya pergi menuju kemana gitu loh. Tapi udah setelah itu udah langsung besokannya tuh ya seperti kayak orang gimana ya, naik kendaraan umum bayar, dan dia kan nggak bisa bayar langsung pakai duit. Jadi bayarannya itu seperti ya tadi, dapat banyak penumpang dan banyak rezeki lah intinya. Itu sebagai ucapan terima kasih dari si kuntilanak tersebut. Lalu si bapak pun langsung berterima kasih, ngomong ke saya, tapi Mbak, saya benar-benar terima kasih Mbak, karena apa? Ya Mbak sudah ngasih tahu ke saya. Coba kalau Mbak nggak ngasih tahu, waduh, saya udah bener dah Mbak, udah pasti saya tinggalin angkot saya, bodo amat dah, mau hilang dah, yang penting saya mikirin diri saya sendiri. Lalu saya bilang ke bapak tersebut, Pak, kalau bapak nanti mengalami hal begini lagi, saya cuma bilang ke bapak nggak usah takut, nggak usah panik, percaya aja akan adanya Allah, minta perlindungan aja sama Allah. Insya Allah dia nggak akan berani ngeganggu, maksudnya sampai ngeganggu, ya maksudnya diwujudin lah gitu. Lalu setelah kami bercakap, gak lama si bapak tersebut pamit untuk
lanjut narik lagi. Ya udah Mbak, saya pamit ya, sampai ketemu lagi. Ya udah, lalu bapak tersebut pergi untuk melanjutkan narik angkot tersebut. Lalu saya ya udah pergi langsung ya udah jogging ya kan. Oke, sekian aja dulu cerita dari gue. Maaf kalau ceritanya agak kurang serem atau kurang menarik, tapi ini jelas ya yang gue alamin langsung, dan itu bener-bener ya buat gue itu sedikit merinding lah, walaupun gue udah terbiasa melihat makhluk-makhluk seperti itu ya, karena ini baru pertama kali juga gue ngalamin langsung gitu loh, naik satu angkot bareng sama kuntilanak. Oke, cukup dan sekian, terima kasih. Nanti kalau gue ada cerita lagi, gue akan cerita lagi di Do You Believe It or Not. Terima kasih juga buat Do You Believe It or Not sudah mau membagi dan share cerita dari gue. Bye bye.